Setelah rilisnya film KKN di Desa Penari, Mbak Endok menjadi sorotan warganet. Siapa yang tidak mengenal Mbak Endok, sosok yang disegani oleh Badara Wuhi. Mbak Endok merupakan Khodam yang mendampingi Nur dalam film KKN di Desa Penari. Khodam tersebut diwariskan oleh leluhur Nur untuk melindunginya. Dalam kisah nyata, KKN di Desa Penari, terdapat tokoh Nur yang memiliki Khodam bernama Mbak Endok. Tokoh Nur ini juga yang selamat dalam kisah KKN di Desa Penari. Nur yang memiliki Khodam Mbak Endok yang seakan-akan menyelamatkan Nur pada kejadian naas KKN di Desa Penari. Dalam kisahnya, Nur diceritakan sebagai satu-satunya mahasiswa KKN yang memiliki Khodam. Khodam itu diwujudkan sebagai seorang nenek bernama Mbak Endok. Nur berhasil selamat dari gangguan Badara Wuhi yang berusaha untuk mencelakai Nur. Ternyata Khodam yang berasal dari leluhur mempunyai berbagai fakta unik. Di antara keunikan Khodam tersebut yaitu memiliki energi yang lebih positif dan sangat setia terhadap tuan yang didampinginya. Jin Khodam yang berasal dari keturunan leluhur cenderung mengenal anggota keluarga dari tuannya, sehingga dapat mengetahui keadaan anggota keluarga dari tuannya. Selain itu, Khodam pendamping warisan leluhur juga memiliki energi yang mudah untuk dikendalikan. Karena Khodam tersebut sudah berada di tengah keluarga tersebut dalam waktu yang lama sehingga energinya sudah selaras dengan pemiliknya. Seperti yang kita ketahui, dari film KKN di Desa Penari, selain Badara Wuhi, ada juga sosok makhluk gaib lain yang menjadi pusat perhatian para penonton. Ia adalah Mbak Endok, penjaga gaib yang mengikuti tokoh Nur dari awal cerita. Ia sendiri berperan penting dalam konflik cerita KKN di Desa Penari. Apa saja fakta menarik tentang entitas berwujud nenek-nenek satu ini? Simak pembahasannya berikut ini. Tonton video ini hingga akhir, agar tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Ronji TV, like, comment, and share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. 1. Mbak Endok telah mengikuti Nur sejak kecil. Dalam cerita yang dituturkan oleh Simple Man, Mbak Endok diketahui telah mengikuti Nur bahkan sejak kecil. Nur sendiri baru tahu setelah ia menemui seorang guru agama yang sempat menangani dirinya. Menurut info yang ia dapat, Mbak Endok memang sudah tak bisa dipisahkan dengan Nur dengan cara apapun. Nah, karena pada akhirnya Mbak Endok dibiarkan, ia pun berjanji bahwa ia akan menjaga Nur dari ancaman apapun termasuk Badara Wuhi. 2. Mengambil wujud nenek-nenek. Sesuai namanya, Mbak Endok ditampilkan dengan wujud seorang nenek tua renta. Hal itu dibuktikan dalam thread yang ditulis Simple Man. Penampakan Mbak Endok sendiri dideskripsikan langsung oleh Mbah Buyut dan guru agama Nur yang pernah mengobatinya. Karakter yang diperankan oleh Dewi Sri Salatiga ini juga memiliki ciri khusus di mana mata kirinya diperlihatkan buta sebelah. Kuat dugaan, alasan Mbak Endok mengambil wujud ini agar sesuai dengan perannya, yaitu mengasuh dan menjaga Nur yang dianggap sebagai cucunya sendiri. Kurang disukai para penghuni gaib di Desa Penari tempat KKN Nur dan teman-temannya. Selain Widya yang diketahui memiliki getih anget, Nur juga menjadi korban teror dari makhluk-makhluk penunggu hutan tempat para mahasiswa KKN. Ia bahkan mendapat teror yang lebih jelas seperti penampakan penari dan suara gamelan. Penyebabnya pun terungkap saat Nur berkunjung ke kediaman Mbah Buyut. Menurut sang dukun, penjaga Nur yang bernama Mbak Endok ternyata tak diterima memasuki wilayah Badara Wuhi karena sering membuat masalah. Masalahnya, Mbak Endok juga terikat secara spiritual sehingga jika dipisah secara paksa, Nur justru bisa meninggal. Oleh karena itu, Mbak Buyut pun melakukan sesuatu agar Mbak Endok cukup dilepas saja. 4. Sosok yang memberitahu nama Badara Wuhi pada Widya. Dalam cerita KKN di Desa Penari, nama Badara Wuhi sendiri tergolong tabu untuk diucapkan.
para warga lokal saja hanya berani menyebut makhluk satu ini dengan panggilan Dawu. Orang yang pertama membocorkan nama Badarawuhi sendiri justru adalah Mbak Endok yang kala itu merasuk ke tubuh Nur. Ia pun langsung memberitahu Widya tentang nama sosok yang mengincarnya dan konsekuensi yang akan diterima teman-temannya jika Bima tak dihentikan. 5. Kekuatannya konon sanggup menyaingi setengah populasi dedemit hutan. Meskipun berwujud nenek-nenek, kekuatan Mbak Endok bisa dibilang berada di level setara Badarawuhi. Hal itu terlihat jelas dari dialog siluman tersebut saat menemui Nur. Konon, Mbak Endok sanggup meladeni setengah populasi demit penghuni hutan seorang diri dengan mudah. Padahal, Mbak Buyut sendiri mengatakan jumlah demitnya saja bisa mencapai ratusan ribu. Hal ini juga turut menjelaskan mengapa Nur masih bisa selamat meskipun sempat memegang selendang dan gelang penari milik Badarawuhi. Padahal, jika ada perempuan yang memegang dua benda keramat tersebut, maka ia sudah ditandai sebagai penari baru oleh Badarawuhi. 6. Disegani Badarawuhi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Badarawuhi memiliki hierarki tertinggi di hutan yang dihuni para dedemit. Otomatis, hal itu menandakan bahwa sosok ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih kuat dari makhluk halus lainnya. Namun, saat menemui Nur, hal yang Badarawuhi katakan justru penghormatan kepada sosok Mbak Endok yang menjaga gadis tersebut. Meskipun demikian, ia juga tak akan segan bertarung melawan nenek tersebut jika Nur ikut campur. Dialog tersebut seolah menjelaskan bahwa Badarawuhi telah memperlakukan Badok sebagai sosok rival yang setara dengan dirinya. Kemudian, orang-orang yang memiliki Hodam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tanda lahir khusus pada anggota tubuhnya. 2. Tutur kata yang sangat dewasa. 3. Menjunjung tinggi keluarga, dan memiliki weton 1. Senin Wage. 2. Selasa Legi. 3. Rabu Kliwon. 4. Kamis Pon. 5. Kamis Legi. 6. Jumat Pahing. Ciri-ciri selanjutnya yaitu 4. Pola pikirnya di atas mereka yang seusianya. 5. Punya kepekaan batin yang tinggi. 6. Tertarik mendengar cerita masa lalu atau sejarah. 7. Memiliki kemampuan melihat masa lalu. 8. Apa yang dikatakannya sering menjadi kenyataan. 9. Sering mengalami deja vu. 10. Sering merasa tidak nyaman ketika pertama bertemu dengan seseorang yang ternyata memiliki niat negatif.